Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Bertemu lagi dengan saya Ima Siti Nurhasanah, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Saya akan memaparkan tugas 1.1A8 tentang koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah filosofi perubahan. Adapun 3 kerangka perubahan pada filosofi perubahan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu yang pertama, kodrat keadaan, yang kedua, prinsip melakukan perubahan, dan yang ketiga, apa yang berubah. 3 kerangka perubahan pada filosofi perubahan menurut Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, kodrat keadaan. Kodrat keadaan berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman, di mana kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama terkait dengan perubahan yang terus-menerus. Kemudian yang kedua, prinsip melakukan perubahan. Prinsip melakukan perubahan menggunakan asas trikon. Yang pertama, kontinuitas. Dalam bergerak maju ke depan, kita tidak boleh lupa akan akar nilai budaya yang hakiki dari masyarakat. Yang kedua, konvergensi. Pendidikan harus memanusiakan manusia dan memperkuat nilai kemanusiaan. Yang ketiga, konsentris. Pendidikan harus menghargai keberagaman dan memerdekakan murid. Yang ketiga, yang harus berubah adalah budi pekerti. Budi berhubungan dengan cipta dan rasa, di mana cipta itu menajamkan pikiran, sedangkan rasa menghaluskan pikiran, dan ada lagi karsa, yaitu menguatkan kemauan. Pekerti artinya tenaga untuk menghasilkan sebuah karya. Adapun pertanyaan pemantik dalam refleksi dan kesimpulan dari modul 1.1 ini yaitu yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Dan yang terakhir, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 ini yaitu pembelajaran berorientasi pada guru atau teacher center. Murid sebagai objek pembelajaran dan hanya melakukan apa yang diperintahkan oleh guru. Guru mentransfer ilmu dengan metode ceramah. Guru berfokus pada hasil nilai dari kognitif murid dan tidak memperhatikan aspek kodrat murid dan budi pekerti murid. Murid pasif dan minat belajarnya rendah. Pendidikan tidak berpihak pada murid, tetapi bagaimana murid mendapatkan nilai yang bagus. Guru bukan menuntun murid, melainkan menuntut murid. Yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini yaitu pembelajaran berorientasi pada murid atau student center. Guru menuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada murid agar murid dapat memperbaiki lakunya. Murid harus menjadi objek dalam pembelajaran. Guru menjadi fasilitator dan motivator dalam pembelajaran. Guru
satu-satunya sumber belajar. Murid diberikan kesempatan dan kebebasan untuk selalu berpendapat dan berekspresi sesuai dengan yang murid inginkan. Murid menjadi aktif dan kreatif dengan pembelajaran yang menyenangkan. Pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada murid agar mereka mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Bukan hanya aspek kognitif yang harus diperhatikan, tapi harus diselaraskan dengan budi pekerti. Pendidikan harus terus bergerak dan tidak boleh statis. Yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, di antaranya menciptakan suasana belajar yang berpihak pada murid, mengikut sertakan murid dalam merencanakan pembelajaran dan proses pembelajaran, memberikan dorongan dan motivasi kepada murid agar menjadi aktif, kreatif, inovatif, mandiri, dan bernalar kritis, menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal dan budaya setempat, menjadikan lingkungan sekitar murid sebagai sumber belajar, melakukan pembiasaan-pembiasaan baik dalam pembelajaran agar tertanam budi pekerti baik pada murid, menerapkan sistem AMONG, pendidikan yang menuntun bukan menuntut, mengintegrasikan permainan dalam pembelajaran. Kesimpulan yang dapat diambil setelah mempelajari modul 1.1 ini yaitu pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan minat dan bakatnya sehingga anak mencapai keselamatan dan kebahagiaan